Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah mengklik video saya ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra, NPM 20100200043 dari kelas 4A Sistem Informasi Non-Reguler Banjarmasin dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu bagaimana cara membuat sebuah program aplikasi yang namanya Groot menggunakan aplikasi yaitu yang namanya Qt Creator. Jadi sebelum memulai video tutorial ini, diharapkan kepada teman-teman sekalian agar dapat mendukung channel YouTube saya ini terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengklik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa share video ini, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng yang ada di bawah. Dan mungkin tidak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke bagian video tutorialnya. Yang pertama, di sini kita dapat menginstal terlebih dahulu yang namanya yaitu sebuah driver, yaitu driver ODBC. Cara untuk melihat driver ODBC nya yaitu pertama kita ke bagian search, lalu kita ketikkan di sini ODBC. Kita pilih di sini ODBC data sources 64 bit. Lalu setelah itu kita klik pada bagian add. Dan di sini sebelumnya saya sudah menginstalkan yang namanya driver ODBC-nya, yaitu driver ODBC-nya yang ini, MySQL ODBC 8 versi 8.0. Oke, yang ini ya. Sebelum kita memulai tutorialnya ini, diharapkan untuk menginstal terlebih dahulu yaitu driver ODBC-nya. Selanjutnya, apabila kita sudah menginstal driver ODBC-nya, selanjutnya kita buka browser. Lalu kita ke bagian phpMyAdmin. Lalu di sini kita buat sebuah database, yaitu bisa namanya seperti ini atau bisa juga namanya yang lain. Yang di dalam database-nya ini terdapat di sini ada dua buah tabel. Yang pertama di sini adalah tabel yang namanya sales, dan juga di sini namanya adalah tabel pelanggan. Dan juga kita di sini bisa melihat pada bagian tabelnya, pada bagian struktur tabelnya, dengan ketentuan struktur tabelnya bisa kita buat seperti ini. Dan juga pada bagian tabel pelanggan, untuk bagian strukturnya juga bisa kita buat ketentuan untuk isi tabelnya seperti ini. Selanjutnya, apabila kita sudah membuat sebuah database di phpMyAdmin dan juga beserta dengan tabelnya, selanjutnya di sini kita akan membuka aplikasi yang namanya yaitu adalah Qt Creator-nya.
Lalu selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah project baru. Pertama kita ke bagian file, lalu pilih bagian new project. Dan selanjutnya kita pilih Qt widget application, double klik. Lalu di sini kita masukkan namanya. Misalnya di sini namanya saya akan membuat namanya yaitu adalah crowd. Di sini misalkan namanya crowd data penjualan, misalkan gitu. Lalu setelah itu kita klik pada bagian next ini, klik bagian next. Lalu selanjutnya kita pada bagian widget systemnya kita biarkan pada bagian qmik, lalu klik next lagi. Lalu ini kita klik next lagi, next. Kita klik next lagi, lanjut klik next lagi, dan selanjutnya maka programnya otomatis akan terbuka. Selanjutnya kita ke bagian yang namanya yaitu adalah di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu, yaitu di bagian yang pertama ini pada bagian crowd data penjualan ini. Di sini pada bagian yang ini, di sini kita tambahkan keterangannya yaitu adalah SQL. Kenapa di sini kita tambahkan seperti itu? Agar nantinya program aplikasi yang kita buat ini dapat terhubung ke bagian database yang sudah kita buat sebelumnya di aplikasi phpMyAdmin-nya. Oke. Selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan sebuah tab baru lagi di sini. Klik kanan di sini, pilih bagian add new. Lalu selanjutnya di sini kita pilih pada bagian Qt. Lalu setelah itu pilih pada bagian Qt designer from class. Klik double. Lalu pada bagian ini di sini kita pilih pada bagian dialog without buttons. Lalu setelah itu klik next. Dan di sini kita beri nama, misalnya di sini yang pertama tadi Sales, misalkan seperti itu, Sales. Dan selanjutnya pada bagian yang header, source, form, dan juga ini, maka dia otomatis akan mengikut. Selanjutnya tinggal kita klik next saja. Lalu setelah itu klik finish. Dan kita ke bagian edit lagi. Dan maka dia akan bertambah lagi halaman tab barunya lagi di sini. Selanjutnya kita tambahkan lagi satu tabnya lagi, yaitu tab untuk pelanggan. Sama caranya, masih sama caranya, klik kanan, pilih bagian add new, lalu pilih pada bagian Qt dan pilih pada bagian Qt designer from class, masih sama. Selanjutnya masih sama juga, pilih pada bagian dialog with buttons, lalu klik next. Selanjutnya di sini kita beri nama yaitu adalah pelanggan. Lalu setelah itu tinggal kita klik pada bagian next, lalu klik finish. Dan kita ke bagian edit lagi, dan dia akan otomatis akan masuk pada bagian ini, tab halaman pelanggan.
Selanjutnya lagi, apabila kita sudah menambahkan halaman tabnya, selanjutnya di sini kita akan ke bagian yang namanya yaitu main window, ke bagian header. Pilih pada bagian main window. Lalu di sini kita tambahkan sebuah include-an baru. Di sini kita tambahkan include kita masukkan yang tadi, tab barunya tadi, sales titik H. Kita tambahkan ini. Selanjutnya lagi kita tambahkan lagi include lagi di sini, include untuk pelanggan ya, untuk pelanggan titik H ya, yang fungsinya nanti kita di sini akan menambahkan dua buah buttons pada bagian main Windows-nya, yang mana nantinya main Windows ini yaitu nantinya kita meletakkan dua buah buttons yang nantinya buttonsnya itu akan ditujukan pada bagian halaman tab sales dan juga tab pelanggan. Selanjutnya lagi di sini kita pada bagian privat ini, di sini kita tambahkan yaitu adalah ini namanya sales, lalu ditambahkan tanda bintang. Bahkan tanda bintang misalnya di sini kita namakan UI SLS, kita singkat seperti itu, tambahkan titik koma. Selanjutnya lagi di sini kita tambahkan lagi untuk pelanggan, bagian pelanggan, agar nantinya fungsinya ini agar dapat terhubung di bagian main Windows-nya ini, untuk bagian tabel sales dan juga tabel pelanggannya ini. Selanjutnya di sini kita berikan di sini sama juga UI. Lalu kita buat namanya di sini adalah PLGGN. Nah, seperti itu. Oke. Selanjutnya lagi kita ke bagian ini, ke bagian pelanggannya. Di sini kita akan memasukkan di sini kita tambahkan lagi sebuah include-an baru, include. Oke, sebuah include-an yaitu QtSQL. Lalu kita tambahkan lagi di sini include-an untuk include QtSQL query, dan yang terakhir yaitu include-an yaitu QtSQL database. Selanjutnya lagi di sini pada bagian privat, di sini kita tambahkan yaitu
maaf, QSQL database. Di sini kita tambahkan koneksi agar dia dapat terhubung. Lalu di sini tambahkan QSQL query model, lalu ditambahkan di sini bintang CRUD model. Maaf, pada bagian atas ini ada terjadi kesalahan di sini. Seharusnya tidak usah pakai T, langsung saja. Ini juga langsung gitu aja. Sudah. Ini kita tambahkan titik koma. Dan selanjutnya tinggal kita simpan. Dan begitupun juga pada bagian tab untuk header, pada bagian salesnya, pada bagian sales juga sama. Di sini kita tinggal copy saja bagian include-nya ini. Maaf, kita copy ini saja agar cepat ke bagian sales.h, kita taruh di bawah. Oke, buka lagi untuk tab halaman header pelanggan, lalu tinggal kita kopikan yang bagian ini. Oke, kita kopikan, lalu setelah itu kita ke bagian header sales lagi, lalu kita taruh di bawah. Dan selanjutnya tinggal kita save. Selanjutnya lagi di sini kita ke bagian menu formnya terlebih dahulu. Oke, di sini bagian form untuk main window-nya. Di sini kita buat, di sini kita tambahkan yaitu yang namanya push button, yang mana di sini kita membuat dulu konsep dulu aplikasinya. Ini saya perkecil, kita buat dulu satu lagi untuk push buttonnya, yang mana nantinya push button ini bertujuan yaitu mengarahkan ke bagian tab halaman sales dan juga tab halaman pelanggan. Sini kita ganti namanya menjadi di sini data sales, dan satunya lagi di sini kita double klik data pelanggan. Selanjutnya kita ke bagian data salesnya terlebih dahulu, klik kanan, klik pada bagian go to slot, lalu pilih clicker, dan dia masuk pada bagian main window-nya. Di sini kita tambahkan yang tadi UI SLS. Nah, itu UI SLS, lalu tambahkan sama dengan new sales, lalu di sini ditambahkan this, lalu tambahkan titik koma di belakangnya, ke bawah lagi. Kita cek terlebih dahulu di sini ada bagian main window, kita save. Oke, save terlebih dahulu. Apakah di sini ada terjadi problem? Oh iya, ini. Oh ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke bagian main window-nya.
di sini. Yuk kita cek lagi ya, UI SLS new sales. Lalu di bawahnya lagi di sini tambahkan lagi sama UI SLS sama dengan titik show, tambahkan tanda titik koma. Lalu setelah itu tinggal di save. Lalu selanjutnya kita ke bagian home main window UI nya ini. Lalu kita ke bagian selanjutnya akan menambahkan data pelanggan. Klik button data pelanggan, klik kanan, sama caranya masih seperti tadi. Klik kanan lalu pilih go to slot. Selanjutnya pilih clicker. Dan dia akan otomatis tertuju pada bagian search main window.cpp dan letaknya pada bagian bawah push button pada bagian UI sales ini. Selanjutnya juga sama, di sini kita tambahkan pada bagian header tadi ini, yaitu adalah UI PLGGN. Oke. UI PLGGN. Nah, itu. Lalu kita bahkan sama dengan new UI pelanggan. Oke, lalu ditambahkan di sini this, tambahkan titik koma di belakangnya, lalu di sini tambahkan lagi UI PLGGN, tambahkan sama dengan maksudnya kita tampilkan saja di sini show juga sama. Dan selanjutnya di sini tinggal kita tambahkan tanda titik koma. Selanjutnya lagi di sini kita tinggal save, dan selanjutnya kita tinggal ke bagian yang pertama, yaitu adalah UI sales. Di sini kita akan menambahkan terlebih dahulu pada bagian ini include-nya. Jangan lupa pada bagian ini ditambahkan include-nya, include, lalu ditambahkan sini Qt SQL, dan juga di sini ditambahkan include untuk SQL query untuk query. Oke, dan yang terakhir juga ditambahkan di sini include untuk fungsi SQL database. Oke. Selanjutnya di sini tinggal kita tambahkan pada bagian pripatnya ini di sini, yaitu di sini kita tambahkan SQL database, dan di sini kita tambahkan yaitu adalah koneksi, agar nantinya database-nya dan aplikasinya ini dapat terhubung dengan database-nya yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya di sini kita tambahkan lagi SQL query model. Oke, query model, dan juga jangan lupa di sini tambahkan tanda bintang. CRUD, tambahkan di sini CRUD model, dan juga tambahkan belakangnya titik koma. Lalu setelah itu tinggal kita save. Dan begitu juga pada bagian untuk header pelanggannya juga sama.
Di sini tinggal kita copy pada bagian include-nya ini saja. Kita copy, lalu pindahkan pada bagian UI pelanggan, lalu kita pastekan di bawah sini. Nah, lalu juga sama pada bagian UI prepart-nya ini kita kopikan saja pada bagian UI sales ini, kita copy ini. Lalu selanjutnya tinggal kita pergi ke bagian header pelanggan, lalu kita pastekan di bagian sini. Dan selanjutnya tinggal kita save saja. Selanjutnya lagi di sini kita ke bagian yang namanya search. Pertama yaitu adalah search untuk UI sales. Di sini kita akan membuat yaitu untuk mengoneksikannya terlebih dahulu ke database yang sudah kita buat. Oke. Di sini saya akan menambahkan yang namanya koneksi. Oke, koneksi sama dengan SQL database, lalu di sini tambahkan add database. Lalu setelah itu kita masukkan ODBC-nya tadi, ODBC yaitu adalah driver-nya tadi yang sudah kita download dan install sebelumnya. Dan juga jangan lupa pada bagian di atas ini, di sini kita akan mengincludekan itu tambahkan lagi untuk include-nya. Di sini kita akan menambahkan yaitu fungsi message box, dan juga di sini kita includekan lagi di sini yaitu SQL query-nya. Oke, sudah. Selanjutnya kita tinggal melanjutkan saja untuk bagian ini. Koneksi kita tambahkan lagi di sini. Koneksi set database name. Oke, di sini kita tambahkan nama drivernya. Untuk bagian driver ini tergantung dari masing-masing komputer ataupun laptop yang teman-teman gunakan. Oke, selanjutnya tambahkan kurung kurawal dan tutup kurung kurawal di bagian dalamnya ini. Di sini kita tambahkan my SQL ODBC 8.0 Unicode driver, dan sini kita tambahkan titik koma, dan sini ditambahkan lagi database dan nama database-nya, itu nama database-nya tadi yang sudah kita buat tadi. Buka bagian browser kita masukkan ini db npm, kita masukkan itu. Buka lagi db npm 20.100.200.43, dan juga jangan lupa tambahkan tanda titik koma di belakangnya. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi koneksi titik, kita tambahkan di sini set hostname, yaitu untuk set hostname-nya 127.0.0
0.0.1 dan tambahkan juga, jangan lupa belakangnya tanda titik koma lagi. Selanjutnya lagi kita tambahkan lagi di sini koneksi titik set untuk bagian username-nya. Ini username. Untuk bagian username di sini itu nama username-nya root saja. Tambahkan tanda titik koma di belakangnya. Tambahkan lagi di sini koneksi untuk password, set password. Sini kita kosongkan saja untuk bagian passwordnya. Tambahkan tanda titik koma lagi di belakangnya. Lalu di sini ditambahkan lagi yaitu adalah koneksi set portnya lagi. Sini kita tambahkan koneksi untuk portnya, itu adalah 3306 dan tambahkan tanda titik koma. Selanjutnya lagi di sini kita akan membuat terlebih dahulu yaitu desain dari program aplikasinya. Pertama yaitu kita akan mendesain form untuk sales, yaitu double klik pada bagian form, lalu pilih sales UI, dan selanjutnya di sini kita akan menggunakan yaitu namanya ya adalah fungsi form layout. Kita perbesar terlebih dahulu. Oke, kita perbesar. Untuk desain program ini bebas. Untuk mendesainnya terserah dari kemauan masing-masing di sini. Untuk posisi letaknya bagaimana? Selanjutnya di sini saya akan menambahkan yaitu label, dan juga di sini sebuah yang namanya yaitu ini saya akan menambahkan line edit. Mungkin agak terlalu besar, kita perkecil saja ininya. Oke, mungkin segini ya line edit. Lalu ditambahkan lagi di sini label lagi. Tambahkan lagi di sini line editnya lagi. Tambahkan line edit sesuai dengan yang ada di database kita ini. Di sini kita buat terdiri dari ID sales, nama, jenis kelamin, jabatan, ada 6 nantinya di situ. Oke, kita tambahkan lagi di sini label, semua label dulu. Kita tambahkan label saja dulu, baru setelah itu kita tambahkan lagi line edit. Kita tambahkan line editnya lagi, baru ada 4, 2 lagi. Label tambahkan 2 lagi, 2, dan tambahkan line editnya lagi. Lalu di sini kita masukkan, di sini adalah kita ganti namanya ID sales ya, seperti itu. Lalu di sini kita masukkan sesuai dengan yang ada di database tadi, nama, jenis kelamin, dan untuk jenis kelamin ini seharusnya sih bukan line edit, tetapi di sini kita akan menggunakan yang namanya untuk jenis kelamin itu combo box ya. Selanjutnya lagi di sini setelah jenis kelamin itu adalah jabatan, dan juga di sini terakhir alamat.
Dan di sini kita akan menambahkan yang namanya yaitu push button. Kita tambahkan di sini push buttonnya yaitu terdiri dari simpan, edit, hapus, dan juga di sini yang terakhir adalah clear. Di sini tinggal kita tata, lalu selanjutnya tinggal kita ubah namanya, double klik di sini keterangannya untuk simpan, edit, hapus, dan juga clear. Oke. Selanjutnya lagi di sini kita ubah pada bagian name di bagian line editnya ini menjadi di sini ubah namanya menjadi edit sales, misalkan gitu, edit sales. Oke, lanjut lagi, klik kanan, pilih change object name, lalu di sini pilih edit nama. Oke, lalu di sini diubah juga CMB JKL, bisa gitu, kita singkat saja CMB jenis kelamin. Lalu kita buat lagi di sini namanya, dan editnya edit JBTN. Kita ulang lagi nih aja, jabatan, nah gitu aja, edit jabatan, lalu edit kelab, dan yang terakhir yaitu adalah edit alamat. Oke, dan selanjutnya lagi juga di sini saya akan menambahkan lagi yaitu adalah line edit lagi untuk nantinya fungsinya itu sebagai line edit pencarian data. Dan juga di sini kita tambahkan yang namanya tabel, sebuah tabel view. Oke, kita tambahkan di sini yang namanya tabel view. Kita perbesar terlebih dahulu, dan selanjutnya di sini saya akan menambahkan lagi combo box satu lagi, agar nantinya fungsinya combo box ini mempermudah kita di dalam melihat jumlah data yang ada di dalam tabel yang kita buat ini nantinya. Oke, mungkin kira-kira hasil sementaranya untuk program aplikasinya seperti ini, gambaran aplikasinya. Selanjutnya lagi di sini baru kita akan melanjutkan bagian koneksinya tadi. Sebelumnya kita save terlebih dahulu, lalu kita kembali ke bagian edit lagi. Setelah itu kita ke bagian, masih di bagian search untuk sales. Kita lanjutkan lagi. Sini kita tambahkan fungsi if, lalu tambahkan juga di sini koneksi, lalu di sini klik pilih open. Setelah itu tambahkan buka kurung kurawal. Setelah itu kita tambahkan di sini fungsi Q message box, lalu titik koma info titik 2 information, lalu ditambahkan this, lalu di sini ditambahkan keterangan yaitu adalah salah, lalu di sini tambahkan lagi koneksi last error, oke, titik teks, dan juga di sini ditambahkan titik koma lagi. Dan lalu setelah itu di bawahnya tinggal kita tambahkan lagi fungsi return titik koma ya, dan setelah itu tinggal kita simpan. Selanjutnya di sini sebelumnya itu kita jalankan terlebih dahulu
aplikasinya. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana tampilannya. Cukup klik pada bagian run dan kita tunggu dulu prosesnya. Dan untuk hasilnya kira-kira nantinya hasilnya akan seperti ini. Di sini ada dua buah button yang kita sudah buat sebelumnya tadi. Di sini ada data sales dan data pelanggan. Ini tadi kita pertama sudah membuat bagian desain form untuk aplikasi data sales. Dan maka tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Karena di sini masih belum kita masukkan codingan di aplikasi, jadi masih kosong. Dan untuk bagian data pelanggan masih juga kosong karena kita masih belum membuat desain untuk program aplikasinya. Oke, selanjutnya lagi di sini kita akan membuat sebuah koneksi lagi di bagian untuk pelanggan. Caranya juga sama, tinggal kita copy saja di bagian sales ini, kita pastikan di bagian pelanggan. Dan setelah itu ini juga masih sama, kita kopikan, kemudian pastikan di bagian tepatnya bagian bawah setup UI ini ya. Lalu setelah itu kita simpan. Dan selanjutnya kita akan membuat tampilan untuk program aplikasi pelanggannya. Kita membuatnya sama seperti pada bagian program aplikasi sales tadi. Pertama di sini kita tambahkan dulu fungsi, yaitu adalah form layout dulu. Kita tambahkan form layoutnya. Oke, tambahkan form layout. Lalu setelah itu kita masukkan label. Kita sesuaikan juga dengan yang ada di bagian database-nya tadi. Ada berapa? Bagian untuk tabel pelanggannya ini ada 5, terdiri dari ID pelanggan sampai telepon. Oke, kembali ke bagian Qt-nya. Kita tambahkan dulu labelnya sampai 5. Lalu setelah itu tinggal kita tambahkan lagi line edit. Di sini kita menggunakan line edit semua. Pada bagian program aplikasi untuk pelanggannya ini. Lalu di sini kita ganti namanya, yaitu adalah ID pelanggan. Dan selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan buttonsnya lagi, push button. Sini juga sama seperti tadi. Selanjutnya lagi di sini juga sama. Kita akan menambahkan lagi sebuah line edit untuk nanti fungsinya, yaitu adalah agar kita mudah mencari sebuah datanya nanti yang sudah kita inputkan di dalam tabelnya. Dan juga di sini kita masukkan untuk tabel view. Kita perbesar terlebih dahulu ya, kita perbesar, lalu kita masukkan tabel view ya. Lalu setelah itu kita tambahkan lagi, yaitu yang namanya combo box. Itu fungsinya nanti dia agar kita mudah melihat data-data yang ada di tabelnya ini ya, kira-kira seperti itu ya, cukup. Selanjutnya kita akan mengubah bagian nama line editnya, sama juga pilih change object name. Lalu di sini kita masukkan edit pelanggan, klik OK. Ke kanan lagi di sini edit nama, edit alamat, edit nama toko, dan edit telepon, pelanggan. Dan setelah itu tinggal kita save saja lagi. Dan selanjutnya tinggal kita jalankan lagi aplikasinya di sini. Kita run kembali aplikasinya. Sini kita akan melihat tampilan dari aplikasi untuk pelanggannya bagaimana. Oke, kita tunggu saja ya. Sudah jalan.
Kita tinggal klik pada bagian button data pelanggan. Nah, maka tampilannya juga sama, akan seperti ini. Seperti pada bagian data sales, ini untuk data sales dan ini untuk pelanggan. Ya, selanjutnya tinggal kita akan memasukkan codingnya, ini codingnya semua ini. Selanjutnya lagi di sini kita tadi ada yang kelupaan di bagian form UI sales ini. Di sini seharusnya kita ubah juga pada bagian line editnya ini untuk line pencariannya nanti. Di sini kita ubah namanya edit cari sales, gitu. Dan setelah itu tinggal klik OK. Dan juga pada bagian yang pelanggan juga sama, di sini kita ubah namanya menjadi edit cari pelanggan dan tinggal klik OK. Selanjutnya lagi kita kembali ke edit. Lalu selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi di bagian yang namanya yaitu untuk salesnya lagi ditambahkan di sini, yaitu fungsi di sini untuk nantinya berfungsi sebagai validasi. Oke, validasi di bagian button simpan, nanti simpan SLS kita buat seperti itu. Oke, ditambahkan di sini qstring, lalu ditambahkan di sini sesuaikan dengan yang di bagian database-nya tadi, ID sales. Oke, lagi qstring sesuaikan dengan di bagian database ID salesnya tadi, di sales nama qstring JKL, maksudnya jenis kelamin, qstring jabatan, qstring telep ya, telep dan alamat. Dan satu lagi juga untuk bagian ubah atau edit, kita juga buat seperti ini, tapi di sini kita ubah, kita ganti menjadi ubah. Dan selanjutnya di sini tinggal kita dapat simpan, dan tinggal bagian ini tinggal kita copy saja, lalu kita taruh juga pada bagian pelanggan. Jadi di sini kita ubah simpan PLGGN, ubah PLGGN, dan di sini kita sesuaikan PLG. Kita buka dulu databasenya pada bagian pelanggan, ID file nama juga sama, ID file nama, berikutnya lagi alamat, nama toko, nama alamat, nama toko, dan yang terakhir telep. Lalu ini kita hapus. Nah ya, seperti itu. Yang ini juga, ini tinggal kita copy saja, ini tinggal kita copy, lalu setelah itu ini kita hapus, lalu setelah itu tinggal kita pastekan, dan lalu setelah itu tinggal kita simpan. Dan maka sudah kita masukkan. Selanjutnya lagi di sini kita kembali ke bagian shot untuk UI salesnya. Di sini pada bagian di bawahnya ini, di sini kita akan menambahkan fungsi UI sales lagi. Lalu di sini kita masukkan load data MHS untuk load data SLS, maksudnya mana nantinya dia nanti berfungsi untuk menampilkan data dari data dari form salesnya ini. Lanjutnya lagi kita tambahkan di sini SQL query, di sini kita beri nama CMB, SQL query CMB, dan di sini kita tambahkan CMB, yang mana nantinya fungsinya ini yaitu
kita akan memungsikan yaitu yang namanya fungsi dari yang ini, dari combo box yang ada di sini di bagian ID salesnya terlebih dahulu, yang mana nantinya combo boxnya ini berfungsi untuk menampilkan semua data yang ada di dalam tabelnya ini apabila kita sudah menginputkan semua data yang ada di dalam tabelnya ini. Oke, kembali lagi ke bagian edit, kembali ke bagian sales. Oke, lalu setelah itu tambahkan tanda titik koma, lalu selanjutnya kita tambahkan lagi fungsi ada kelupaan di sini, tambahkan lagi di sini CMB prepare. Kita tampilkan di sini select bintang from sales, dari tabel salesnya tadi, order by nama di sini, nama ASC, C tambahkan titik koma, lalu di sini CMB Excel S sudah di bawahnya Pak, titik koma, lalu setelah itu di bawahnya lagi kita tambahkan fungsi while, lalu di sini tambahkan CMB next dan tambahkan kurang awal, bawahnya UI titik combo box, kita tambahkan combo box, lalu setelah itu tambahkan fungsi add item, lalu CMB, lalu di sini menampilkan sesuai dengan yang ada di bagian database ini. Selanjutnya lagi di sini ditambahkan string, fungsi string. Nah ya, baru seperti itu, dan tambahkan tanda titik koma, dan selalu setelah itu tinggal kita simpan. Dan begitupun juga pada bagian ID pelanggannya juga sama di sini, tinggal kita kopikan saja, lalu setelah itu tinggal kita letakkan di bagian ID bagian pelanggan. Lalu di sini tinggal kita ubah, di sini dia menjadi pelanggan, dan di sini masih tetap sama nama, dan ya sudah. Selanjutnya tinggal kita simpan saja. Selanjutnya lagi di sini kita akan selanjutnya di sini kita ganti dulu di sini menjadi pelanggan, lalu di sini ganti menjadi PL. Nah itu ya, setelah itu tinggal kita save lagi. Selanjutnya di sini kita kembali ke bagian sales, search sales, lalu setelah itu kita klik pada bagian UI nya, lalu setelah itu kita klik pada bagian button simpannya, lalu setelah itu tinggal klik kanan, lalu pilih go to slot dan pilih klik cut, dan dia akan masuk di bagian search UI sales. Selanjutnya lagi di sini kita akan memasukkan codingan untuk bagian simpannya. Oke, di sini kita tambahkan pertama yaitu adalah fungsi if, lalu di sini ditambahkan UI titik edit nama sales. Ya, edit nama sales, ini tambahkan edit ID. Apakah sudah kita tambahkan tadi atau belum? Kita buka kembali, pilih namanya
edit sales. Oh ya, namanya edit sales, lupa ya, edit sales. Nah itu, lalu setelah itu tambahkan fungsi teks, titik is empty. Lalu setelah itu tinggal buka kurung kurawal, enter, dan kita tambahkan di sini yaitu fungsi box, maksudnya queue message box. Lalu di sini ketikkan information this, tambahkan di sini warning. Lalu di sini ditambahkan lagi npm, belum keterangan npm id sales belum diisi. Dan selanjutnya lagi fungsinya ini yaitu nantinya dia akan memunculkan sebuah pemberitahuan apabila kita nantinya mengklik pada bagian buton simpan, tetapi kita masih belum menginputkan semua data sales, maka dia nanti akan muncul seperti ini keterangannya. Di sini kita tambahkan lagi else if, kemudian masih sama. Oh ya, bawahnya di sini kita tambahkan terlebih dahulu yaitu UI titik edit sales. Lalu setelah itu ditambahkan lagi fungsi set fokus ya, dan tambahkan tanda titik koma. Dan setelah itu yang ini tinggal kita copy lagi. Oh ya, ini bagian ini tinggal kita copy ya, ini tinggal kita copy saja. Lalu setelah itu tinggal kita ubah di bagian sini, edit nama sales. Lalu di sini tambahkan juga keterangan nama sales belum diisi. Nama sales belum diisi. Juga lupa tadi kita kopikan juga ini nama sales. Lalu selanjutnya tinggal kita kopikan saja lagi bagian ini. Lalu selanjutnya di sini edit nama combo box ya, Dan selanjutnya di sini kita tambahkan edit jabatan. Untuk bagian jenis kelamin di sini tidak usah kita masukkan di bagian ini, kita ganti di sini menjadi jabatan belum diisi. Nah, maka akan seperti itu. Dan selanjutnya untuk bagian telepon beserta alamat tidak usah kita buat, cukup 3 aja. Selanjutnya lagi di sini langsung kita buat tutup kurung kurawal, tambahkan else, dan lalu situ. Lalu di sini ditambahkan lagi yang namanya yaitu adalah SQL query duplikat. Kita buat namanya di sini duplikat.
ya, prefer. Lalu di sini dia akan menampilkan tabelnya. Select from sales where ID sales sesuai dengan yang ada di database. Lalu tanda petik ini plus plus. Lalu setelah itu tanda petik satu, tambahkan di sini UI titik UI sales edit sales UI edit sales titik text, dan lalu tambahkan titik koma di belakangnya. Selanjutnya lagi di sini tambahkan lagi duplikat koma, lalu di bawah lalu ditambahkan lagi if duplikat titik next, lalu buka kurung karawal beserta dengan tutupnya ya. If tambahkan di sini view message box, kita masukkan information. Di sini kita masukkan yaitu this, lalu setelah itu masukkan di sini peringatan warning terangannya yaitu ID sales sudah terdaftar. Lalu selanjutnya lagi di sini di bawahnya kita tambahkan lagi UI titik edit sales, lalu di sini tambahkan set text, lalu di bagian di dalamnya ada terdapat di sini duplikat titik value, lalu di sini 0 value edit sales atau string. Lalu tinggal kita copy saja ini sesuai dengan yang ada di database kita. Oke, kita copy di sini edit nama sales. Lalu di sini edit cmb KL, lalu di sini dia menggunakan set current. Lalu di sini 2, lalu setelah itu MB jabatan ini diganti, bukan itu edit jabatan. Nah ya, lupa tadi juga. Nah ya itu. Lanjutnya lagi di sini CMB di edit jabatan tadi, jabatan ya, di sini ganti 3 jabatan telepon dengan alamatnya, edit alamat, lalu ditambahkan di sini lalu setelah itu ditambahkan lagi di sini UI sales, lalu tambahkan di sini simpan SMS, tambahkan di sini UI titik edit sales titik text, koma UI titik edit nama sales, edit nama sales titik text, koma lagi UI titik cmb KL titik current text ya, koma lagi UI titik jenis kelamin nama, lalu setelah itu jabatan titik text, setelah itu UI titik telepon dulu. Lalu setelah itu bila sudah tinggal klik simpan, dan selanjutnya lagi
Dan selanjutnya lagi kita akan menambahkan untuk bagian form pelanggannya juga sama seperti ini. Oke, pertama kita ke bagian UI pelanggan terlebih dahulu, lalu klik simpan, pilih go to slot, klik add, lalu tinggal kita kopikan saja yang tadi, kopikan ini, jadi kita tinggal ubah edit pelanggan. Nah, information ID pelanggan belum diisi ya, lalu ini diganti menjadi edit pelanggan, lalu di sini diganti jadi nama sales, nama pelanggan, dan belum diisi jadi diganti juga di sini nama pelanggan. Lalu selanjutnya lagi apa lagi ya, bagian edit tabel pelanggan, alamat ya, alamat kita ganti di sini juga, alamat di sini alamat pelanggan, ya. Lalu di sini alamat pelanggan belum diisi, jadi nanti muncul keterangannya seperti sama pada bagian form sales. Sini ganti edit alamat, di sini ganti menjadi pelanggan ID file ya kan, ID file. Lalu di sini ganti edit pelanggan, lalu di sini diganti menjadi ID pelanggan. Sudah terdaftar, lalu di sini diganti menjadi edit pelanggan ya, nama pelanggan di semua menjadi teks, set teks, edit alamat, edit alamat pelanggan, lalu edit nama toko ya, nama toko dan telepon, edit nama toko dan edit telepon pelanggan. Jadi ini kita hapus. Nah, ini kita ganti UI pelanggan, simpan, di sini ganti simpan PL edit pelanggan, edit nama pelanggan, ganti di sini menjadi teks saja. Edit di sini, edit nama toko dan edit telepon pelanggan ya. Jadi ini kita hapus. Nah, jadi ini kita hapus, ini kita ganti UI pelanggan, dan di sini PL. Nah ya, seperti itu. Dan setelah itu tinggal kita simpan. Nah, selanjutnya lagi di sini kita ke bagian button simpan tadi sudah. Selanjutnya lagi di sini kita ke bagian ini lagi, UI sales, lalu kita ke bagian button edit, go to slot, klik add. Ya, itu UI sales. Lalu setelah itu pada bagian ini sama, kita tambahkan fungsi if, lalu buka kurung kurawal ya, kurung kurawal enter. Lalu setelah itu UI edit setelah itu UI titik dalam kurung, bukan itu ya, bukan tanda kurung kurawal, ini dalam kurung ya, dalam kurung kurung UI titik edit sales titik teks titik is empty dan UI titik
edit nama Sales, edit nama Sales titik bisa empty titik, kita ke bawahkan saja. Oke, I titik kita sini tambahkan edit jabatan saja, titik tag titik empty ya, seperti itu. Lalu setelah itu di bawahnya kita tambahkan buka kurung kurawal. Lalu setelah itu kita tambahkan di sini Q message box information this warning, silahkan pilih data terlebih dahulu untuk proses pengubahan. Maksudnya di sini apabila kita nanti ingin mengedit datanya atau mengubah datanya, di sini kita harus memilih datanya terlebih dahulu sebelum kita mengeditnya. Dan selanjutnya di sini kita akan tambahkan fungsi return. Apabila nanti kita tidak memilih datanya terlebih dahulu, maka akan muncul sebuah pesan di bagian Q message box ini, yaitu silahkan pilih data terlebih dahulu. Nanti hasilnya akan seperti itu. Else, lalu selanjutnya lagi tambahkan lagi else. Lalu di sini kita tambahkan lagi UI Sales. Tapi di sini kita jadi ubah namanya, ubah SLS. Dan setelah itu di dalamnya ada UI titik edit Sales, lalu titik teks, kita copy saja ini ya, ganti di sini menjadi edit nama Sales, lalu di sini CMB JKL, lalu di sini ganti kurang teks ya. Lalu setelah itu di sini kita ganti menjadi edit jabatan, pasti lagi edit telepon dulu, edit telepon Sales, dan yang terakhir edit alamat edit. Lalu setelah itu di belakangan tambahkan titik koma, lalu ditambahkan lagi UI Sales. Fungsinya ini yaitu untuk menampilkan nantinya datanya yang sudah kita masukkan. Fungsi dari ini yaitu untuk memperpendek codingan yang kita buat ini. Dan setelah itu tinggal kita simpan, dan selanjutnya ini tinggal kita copy saja. Lalu setelah itu kita ke bagian UI pelanggan. Selanjutnya kita akan menambahkan juga pada bagian pelanggan ya, tinggal kita pastekan saja di sini. Lalu selanjutnya tinggal kita ganti ininya, ini menjadi edit pelanggan, di sini menjadi edit nama pelanggan, di sini edit menjadi nama pelanggan ya. Lalu setelah itu silakan pilih data terlebih dahulu ya, ini tinggal kita ubah PLGN. Nah, ini tinggal kita ubah
edit pelanggan, ini edit nama pelanggan, edit nama pelanggan, di sini diubah jadi teks saja. Ini menjadi edit alamat dan juga nama toko dan telepon, nama toko dan juga telepon ya, telepon pelanggan. Nah, maksudnya ini dihapus. Nah ya, seperti itu dia. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nanti juga sama seperti pada bagian sales, ini juga sama. Nanti apabila dia ingin mengedit datanya, tetapi dia belum memasukkan, user itu belum memasukkan datanya terlebih dahulu, maka nanti akan muncul peringatan seperti ini. Silakan pilih data terlebih dahulu untuk proses pengubahan. Nah, dan maka juga pada bagian pelanggannya tadi akan juga seperti ini. Nah, sama seperti pada bagian form sales tadi juga sama. Selanjutnya lagi di sini kita ke bagian form sales lagi di sini. Lalu pada bagian buton hapus di sini kita akan menambahkan lagi di sini untuk bagian buton hapusnya. Klik kanan, go to slot dan pilih klik cut. Dan di sini dia sudah masuk. Lalu di sini kita akan memasukkan codingan untuk hapusnya. Caranya juga sama seperti yang di atas tadi. Ini bisa tinggal kita copy saja, sama. Tinggal kita copy, lalu setelah itu tinggal kita taruh di sini. Selanjutnya lagi di sini tinggal kita mengisikan pada bagian bawah else-nya ini. Oke. Ini kita ubah keterangannya menjadi penghapusan. Setelah itu kita tinggal isikan di bawah bagian sini, itu ditambahkan SQL query SQL query hapus namanya. Setelah itu tinggal di bawahnya lagi namanya hapus, prepare, lalu setelah itu keterangannya di bawah kita tambahkan delete from sales where ID sales sama dengan titik 2 ID sales. Setelah itu tambah titik koma, dan selanjutnya lagi ditambahkan lagi hapus titik bin value, lalu tambah tanda petik lagi titik 2 ID sales, lalu koma, tambahkan tanda koma UI titik edit sales titik teks, lalu setelah itu titik koma. Dan lalu setelah itu ditambahkan lagi hapus ini X dan titik koma lagi. Ini juga bagian bawahnya ditambahkan UI sales untuk menampilkan data salesnya nanti.
Nanti kita akan membuat untuk menampilkan data salesnya di bagian bawah ini ya. Selanjutnya tinggal tambahkan tanda titik koma. Dan selanjutnya tinggal disimpan saja. Selanjutnya ini tinggal kita copy lagi sama seperti tadi. Kita copy. Lalu kita ke bagian form UI pelanggan. Lalu kita ke bagian button hapusnya, klik kanan, pilih go to slot, pilih klik, dan tinggal kita pastekan di sini. Jadi di sini tinggal kita ubah saja di sini. Sini edit pelanggan. Edit pelanggan. Sini edit nama pelanggan. Dan di sini edit alamat. Edit alamat pelanggan. Ya, sudah. Di sini ganti menjadi pelanggan where ID file. ID file ya, ID file. ID pelanggan atau ID file juga disingkat. Sini juga sama ID file. Sini diganti menjadi edit pelanggan. Ini diganti menjadi UI pelanggan. Lalu selanjutnya tinggal disimpan. Ya, sudah. Tinggal disimpan, maka akan seperti itu, sama seperti pada bagian form sales tadi, sama. Sama. Oke. Selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan yang namanya itu adalah untuk form clear ya, untuk form clear. Untuk form clearnya kita pertama ke bagian UI sales lagi, UI sales, lalu klik ini. Lalu setelah itu tinggal kita klik kanan, lalu pilih go to slot. Lalu pilih click code. Lalu setelah itu tinggal kita masukkan itu adalah UI titik edit sales ya. set text. Lalu setelah itu tinggal di sini dimasukkan ketik 2. Setelah itu titik koma lagi. Lalu setelah itu tinggal kita copy saja ini lalu setelah itu ubah ini nama sales. Lalu di sini untuk bagian button tidak usah, lanjut lagi di sini jabatan ya, jabatan. Lanjut lagi di sini setelah jabatan telepon dan juga alamat ya. Dan juga di sini satu lagi alamat. Setelah itu tinggal di save, dan setelah itu tinggal kita copy ini, lalu kita taruhkan juga di pada bagian
pelanggan, clear. Setelah itu tinggal buat slot, klik cut, kita ganti, masih belum sesuai. VL ya ini, nah ya baru betul. Ini kita ganti menjadi edit pelanggan. Edit pelanggan, ini nama pelanggan, nama pelanggan. Lalu setelah itu edit alamat. Setelah itu edit nama toko, dan terakhir adalah telepon. Ya sama, iya sama. Setelah itu disimpan saja. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan pada bagian pencarian. Pertama kita di bagian UI sales dulu. Ini pada bagian line edit di pencarian, go to slot dan pilih ini kursor. Ya, pilih ini kursor position, itu klik double dan lalu masukkan codingan berikut ini. Root model, root model, new SQL query model, this titik koma, dan selanjutnya di bawahnya lagi root model, set query, lalu dalam kurung tambahkan select bintang from, nama tabelnya yaitu sales where nama, tambahkan tanda persen, lalu setelah itu ditambahkan di sini plus UI titik UI titik edit, sesuaikan dengan yang itu tadi. Edit apa tadi namanya, sesuaikan dengan ini. Edit cari sales, ya edit cari sales, gimana tadi tuh, edit UI cari sales, tambahkan tanda petik 1, ganti tanda petik 1. Nah ya baru betul, tanda petik 1 di situnya. Lalu setelah itu baru bisa tambahkan root model titik edit root model titik set header data 0, qt
horizontal. Lalu ditambahkan lagi di sini view object tr, lalu ditambahkan di sini id sales titik koma. Ini kita sesuaikan dengan banyaknya isi tabelnya. Ini kita buat di database nya tadi. Ini 1 2 3. Ini nama sales, jenis kelamin, dan juga di sini jabatan di sini 4. Lalu di sini jabatan, telepon beserta alamat ya. Lalu di bawahnya lagi UI titik tabel. Ini kita ganti dulu namanya, tadi lupa juga. Ini ganti namanya menjadi tabel SLS. Nah, ya. Tabel sales maksudnya. Lupa tadi mengganti juga namanya. Tabel UI, tabel view. Bukan tabel view, tabel sales tapi SLS ya, seperti itu SLS. Lalu di sini set modelnya crop model. Setelah itu di bawahnya lagi UI titik tabel SLS titik set column width untuk 0 nih cuma 110. Lalu tinggal kita copy aja ini sampai bawah. Ini untuk lebar tabelnya maksudnya. Ini 1 ini 200. Dua 20 juga diganti 3 4 20 dan paste lagi 5 200 ya, seperti itu. Nah ya, seperti itu. Dan lalu setelah itu di bawahnya lagi ditambahkan UI titik tabel SLS titik tampilkan yo ya, gitu koma ya, sudah. Lalu setelah itu tinggal disimpan. Dan kita juga akan menambahkan begitu juga pada bagian pelanggannya ini. Di sini kita ganti dulu nama tabelnya, nama tabel dari pelanggan yang tadinya tabel view jadi tabel PLPGN. Oke. Lalu setelah itu kembali ke edit, dan di bagian UI salesnya ini tinggal kita kopikan saja ini.
Nah, ya. Udah kita copy, lalu setelah itu kita kembali ke bagian ini, klik go to slot dan pilih ini kursor. Nah itu, lalu setelah itu tinggal kita pastekan saja. Lalu setelah itu tinggal kita ubah di sini pelanggan, where nama di sini ganti menjadi edit cari pelanggan ya, edit cari pelanggan ID pelanggan, nama pelanggan, nama alamat, nama toko dan telepon. Ini kita hapus, ini kita ganti, menjadi PL nah ini dia, kita ganti namanya kita ganti semua. Dan setelah itu bila sudah tinggal kita simpan. Sudah. Selanjutnya lagi kita di sini akan menambahkan codingan berikutnya lagi. Selanjutnya kita ke bagian pertama, ke bagian sales dulu, UI sales. Lalu setelah itu di sini kita pada bagian tabel ini kita klik kanan. Lalu setelah itu kita pilih masih go to slot dan pilih activate view model index. Dan maka dia akan otomatis langsung masuk. Oke. Selanjutnya lagi di sini kita akan menambahkan itu yang namanya codingannya in baris lalu sama dengan UI nama tabelnya lalu di sini pilih selection model selection model. Lalu setelah itu tambah itu masukkan current index, dan lalu setelah itu ditambahkan juga arrow dan titik koma ya. Lanjut lagi UI titik edit sales, lalu ini set text, lalu di dalamnya ditambahkan lagi UI nama tabelnya tabel SLS, lalu model, lalu setelah itu index akan di sini baris 0, koma 0 baris 0. Dan setelah itu data, lalu di belakang lagi ditambah to string dan ditambah juga titik koma belakang ya. Sudah. Selanjutnya tinggal kita paste saja itunya tabelnya, semuanya dipaste. Lalu setelah itu tinggal kita ubah di sininya saja. Nama sales
Lalu setelah itu ini satu. Lalu ini kita ubah lagi juga nama sales jenis kelamin ya, CMB jenis kelamin. Lalu di sini diubah menjadi set current text. Dia menggunakan set current text ini. Lalu di sini diubah barisnya menjadi baris 2. Ya. Lanjut lagi, ini di sini menggunakan edit jabatan, lalu baris ketiga. Lalu ini telepon dulu, baru setelah itu alamatnya. Ya sudah. Lalu selanjutnya baru tinggal kita save saja. Ini tinggal kita copy saja dan kita letakkan di bagian tabel pelanggan. Pertama kita buka juga dulu di sini. Lalu selanjutnya tinggal kita ke bagian tabel, klik kanan, pilih go to slot dan pilih activate, dan lalu setelah itu tinggal kita pastikan saja. Ini tinggal kita ganti, kita sesuaikan PLGN ya. Lalu di sini kita ganti menjadi edit pelanggan ya, masih sama, jadi kita ganti ini juga diganti PLGN. Ini juga nama pelanggan, ini juga diganti tabel PLGN. Ini kita hapus. Lalu setelah itu nama pelanggan, alamat dan nama toko. Edit alamat, alamat, lalu ini diganti PLGN. Ini diganti jadi 2. Lanjut lagi, edit nama toko, di sini LGN. Lalu setelah itu ini menjadi 3. Lalu dan terakhir di sini harusnya telepon, dan di sini juga diganti PLGN. Dan setelah itu tinggal kita ya diubah jadi 4. Selanjutnya tinggal di save. Selanjutnya di sini kita tinggal menambahkan, yaitu adalah codingan untuk menampilkan datanya di dalam tabelnya nanti. Oke, pertama kita ke bagian UI salesnya ini dulu, kita ke bawahnya, lalu di sini ditambahkan void, lalu ditambahkan di sini UI sales, titik lot roto ya. Lalu setelah itu pak kurung, dan setelah itu ke sini. Setelah itu ke bawah, di bawahnya ditambahkan group
bawahnya ditambahkan create model, ditambahkan sama dengan new QSQL query model, lalu ditambahkan di sini this dan titik koma. Lalu di bawahnya lagi group model query, select bintang from Sales. Selanjutnya lagi di sini masih sama create model, tapi di sini ditambahkan yaitu set header data. Set header data, kemudian di sini ditambahkan itu adalah ini 0. Oh ya, tinggal kita copy ini saja nih. Supaya cepat tinggal kita copy ini saja. Nah, ini. Selanjutnya lagi di sini kita akan melanjutkan lagi pada bagian loadnya. Selanjutnya di sini tinggal kita copy aja ya ini ya. Tinggal kita copy aja ini lagi. Ya. Sudah seperti itu. Ya, sudah tinggal kita save. Dan pada bagian UI pelanggan pun sama. Tinggal kita copy saja yang ini. Yang bagian yang ini. Ini kita copy, oke. Tapi di sini kita tambahkan dulu terlebih dahulu di sini void UI pelanggan, void UI pelanggan, lalu ditambahkan di sini load data pelanggan. Ya, lalu tinggal kita pastikan saja itu tadi. Sudah, ini tinggal kita sudah, tinggal kita simpan saja. Oh ya, dan ini kita hapus yang bagian yang ininya. Yang ini kita hapus saja. Oke. Nah, yang itunya kita hapus. Jadi dia nantinya akan menampilkan tabel pelanggan. Udah, tinggal kita jalankan saja lagi programnya. Inilah tadi maksud saya, yaitu fungsinya load data ini, yaitu nantinya fungsinya akan menampilkan data yang sudah kita input di aplikasinya nanti. Jadi fungsinya ini dia akan menampilkan datanya ya, yang mana juga nantinya ini akan mempersimpel atau mempersingkat codingan kita. Jadi kita tidak perlu banyak-banyak membuat seperti ini. Jadi nanti kita cukup tinggal memanggil ini saja, cukup memanggil ini. Selanjutnya setelah ini tinggal kita coba untuk menjalankan aplikasinya saja. Oke, kita save dulu. Setelah itu tinggal kita run. Nah, selanjutnya tadi kita sudah untuk mengerun untuk program aplikasinya. Di sini kita pertama ke bagian data sales terlebih dahulu. Di sini kita akan menambahkan data salesnya.
Untuk ID 5. Namanya di sini adalah misalkan di sini Dani. Jenis kelamin laki-laki. Jabatan sales. Untuk telepon masukkan. Ya, untuk alamatnya misalkan di sini Jalan Seroja. Terus setelah itu tinggal klik simpan dan dia otomatis masuk. Misalkan di sini kita klik, misalnya kita ubah di sini nomor 2, yang akan terjadi maka di sini keterangannya ID sales sudah terdaftar dan akan otomatis muncul masuk di sini atas nama Yusuf Rahman. Selanjutnya lagi di sini misalkan kita ingin mengedit datanya, misalnya di sini ubah nama alamat Jalan Pemuda. Setelah itu tinggal kita edit, kita lihat apakah berubah. Nah, maka di sini alamatnya akan berubah menjadi di sini alamatnya Jalan Pemuda. Selanjutnya apabila kita klik di sini double dan dia otomatis langsung masuk ke bagian atas, dan begitupun juga untuk bagian ID sales yang bagian nomor 1. Selanjutnya misalkan di sini kita ingin menghapusnya, kita klik double dulu, klik double dan baru setelah itu tinggal kita klik hapus. Untuk otomatis dia akan terhapus dan begitupun juga pada bagian database-nya. Setelah itu tinggal klik clear dan hilang. Selanjutnya lagi kita ke bagian data pelanggan. Pada bagian data pelanggan juga sama di sini. Isikan kita pertama itu kita isikan ID pelanggan. Nama pelanggannya misalkan di sini Galang. Contoh alamat Jalan Jawa, misalnya kan seperti itu. Nama tokonya misalnya di sini Berkat Sekawan. Untuk telepon dan setelah itu tinggal kita klik simpan. Dan otomatis dia juga akan masuk, dan begitupun juga pada bagian database-nya. Di sini dia akan masuk. Di sini misalkan kita akan mengeditnya lagi pada bagian misalkan di sini namanya Sandy Kurnia. Kita ubah di sini misalkan nama tokonya kita ubah Santosa Selalu. Kita setelah itu tinggal klik edit dan maka di sini dia akan berubah. Dan apabila kita klik juga pada bagian tabelnya juga sama, dia akan langsung otomatis masuk ke dalam. Dan di sini merupakan fitur bagian search. Misalkan di sini kita mencari misalkan namanya yang kita baru akan masukkan tadi, misalnya Galang, dan G dia langsung muncul. Kita klik, kita ketikkan saja di keyboard G, maka dia akan langsung muncul di sini namanya Galang. Ini merupakan di sini combo box. Di sini merupakan data dari nama-nama tabelnya ini di sini, maka dia akan muncul di sini. Selanjutnya misalkan di sini kita akan menghapus hanya ini Galang, kita hapus Galang ini, kita hapus, otomatis dia hilang dan pada bagian database pun juga hilang. Dan kita clear. Dan setelah itu pada bagian ID data sales pun juga sama tadi. Di sini juga terdapat combo box, dan di sini juga misalkan kita misalnya akan mencari di sini Y. Dan langsung tertuju pada nama salesnya. Di sini yang terdapat ada hurufnya, huruf abjadnya yaitu adalah huruf Y. Setelah itu tinggal kita close. Nah, itulah tadi tutorial dari saya, yaitu bagaimana cara membuat sebuah program aplikasi yang bernama Cloud dengan menggunakan aplikasi Qt Creator. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian
karena telah menonton video saya ini sampai menit ini. Dan saya juga memohon maaf kepada teman-teman sekalian apabila di dalam video tutorial kali ini terjadi kesalahan, baik itu berupa perkataan, perbuatan, maupun dalam proses editing pembuatan video ini. Jadi saya memohon maaf. Dan saya juga tidak lupa mengingatkan kembali kepada teman-teman sekalian agar dapat mendukung channel YouTube saya ini, yaitu dengan cara teman-teman cukup mengklik tombol like, subscribe, dan juga jangan lupa share video ini, dan juga jangan lupa nyalakan tombol lonceng yang ada di bawah. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.